Untuk kanopi kaca sebaiknya minimal menggunakan kaca laminat 5+5 ya. Lebih bagus lagi menggunakan tempered laminat. Kalau kami di proyek biasanya menghindari pemakaian kaca untuk atap itu pakai kaca tempered ya. Kaca tempered biasanya kami gunakan untuk pintu shower ataupun kaca mati yang di bawah. Kalau untuk di atas, karena misalnya rawan terhadap kejatuhan benda, kalau tempered kan dia kejatuhan benda di sampingnya dia langsung rontok ya. Melolok walaupun aman tapi tetap aja cepat pecah. Tapi kalau laminat dia ada lapisan seal di tengahnya. Ada lapisan seal di tengahnya sehingga dia ada 2 lapis, misalnya bagian atasnya pecah, bagian bawahnya masih bisa kuat biasanya. Sesuai pengalaman di beberapa rumah yang sudah kami pasang, misalnya atasnya kena pohon, kena apa gitu, bagian atasnya aja yang retak, bawahnya kuat. Dan kalaupun retak dua-duanya dia masih ada seal yang mengikat ya. Ya lebih bagus lagi tentunya pakai tempered laminate. Jadi selain di tempered juga di laminate juga. Dan sangat dihindari memakai kaca polos biasa karena dia akan sangat tajam, misalnya kena jatuhan pohon, buah ataupun benda-benda lainnya dia akan tajam ke bawahnya dan sangat berbahaya bagi orang. Kalau tempered meskipun dia jatuh dari atas agak kurang berbahaya ya, karena dia nantinya akan seperti jagung ke bawah gitu ya, walaupun agak tetap tajam tapi lebih safety terhadap orang gitu. Jadi sebaiknya untuk kaca kanopi kaca itu sebaiknya menggunakan minimal laminate ya 5+5. Lebih bagus lagi menggunakan tempered laminate tentunya dengan biaya yang lebih besar. Kelebihan daripada kanopi kaca itu dia bentangannya bebas ya, bahkan tanpa penahan di ujungnya juga bisa. Contohnya seperti ini nih, ini rangkanya bagian tengah-tengahnya saja, ujungnya kita bebas ya. Contohnya seperti ini, overstacknya hanya 90 cm, kita masih berani karena mau menggunakan konstruksi WF ya. Bagian tengahnya ini tidak memakai balok lagi karena memang owner maunya desainnya seperti ini biar lebih kelihatan estetis ya. Nah bagian-bagian atas ini juga masih bisa diinjak ya, walaupun tidak di rangkanya. Tentunya yang bagian depan jangan berbahaya ya. Tapi bagian-bagian tengah yang panjang 2,5 meter ini pada waktu pemasangan juga orang-orang kacanya itu tidak menginjak rangkanya ya, karena memang kacanya kuat gitu. Jadi diinjak walaupun pada waktu pembersihan juga dia bisa diinjak tengah-tengah tanpa harus menginjak di tulangannya. Karena kacanya sendiri kaca laminat 5+5 kuat ya, kuat diinjak dan juga tahan terhadap goresan. Itu salah satu kelebihan dari segi desain ya untuk pasangan atap kanopi kaca. Nah seperti dijelaskan di reel sebelumnya, bahwa untuk kanopi kaca itu kelebihannya itu bentangannya bisa panjang ya. Contohnya seperti ini 1 meter kali 2 meter. Apalagi yang depan itu ukurannya 1 meter kali 2,5 meter ke depannya lagi, malah bagian depannya tanpa ada tanpa ada rangka bawahnya, jadi hanya memanjang sana sesuai dengan desain yang diinginkan owner. Nah, untuk pembersihannya hanya tinggal dikasih air atau sabun secukupnya dan didorong pakai karet ya, atau pakai spons yang biasanya untuk membersihkan lantai. Jadi lebih praktis dan lebih tahan terhadap goresan. Itu kelebihannya. Kalau misalnya yang lain-lainnya seperti solar flat ataupun solar tough ataupun polikarbonat, dia rentan terhadap goresan dan juga rentan terhadap kebocoran ketika digosok-gosok terlalu keras gitu ya. Jadi kalau kaca itu lebih kuat, juga rangkanya bisa lebih lebar. Contohnya seperti ini ya. Ini kita sedang di atapnya, baik bagian atap sini ataupun atap kaca sebelah sana. Nah sekarang kita bahas kelemahan dari kanopi kaca ya. Yang pertama kelemahannya itu pada waktu pemasangan agak sulit ya, karena kacanya berat, apabila di lantai 2, 3, 4. Jadi membawa ke atas itu agak susah, karena misalnya akses untuk masuk ke lantai berikutnya itu kecil, otomatis kacanya harus dipotong kecil-kecil ya. Sedangkan seperti polikarbonat ataupun solar flat itu dia bisa digulung ya, dia agak ringan, sedangkan kaca itu berat gitu. Jadi ukurannya terbatas juga, jadi harus dipotong kecil-kecil. Nah kemudian untuk rangkanya sendiri harus kuat ya, contohnya seperti ini ya. Meskipun ini desainnya memang seperti ini dan tidak harus seperti ini ya, ini karena kanopi kaca ya, rangkanya strukturnya tuh harus kuat, jadi lebih kuat daripada rangka polikarbonat ataupun rangka solar flatnya. Nah, contohnya seperti ini memakai WF 150, balok-baloknya dan juga tiangnya memakai WF 200 ya. Tidak harus seperti ini, tapi ini untuk gambaran bahwa untuk pemasangan rangka atap itu harus memerlukan rangka yang kokoh ya. Contohnya seperti ini. Kalau ini memang desainnya seperti ini ya, jadi bagian depannya seolah-olah melayang, tidak ada balok-baloknya lagi, jadi baloknya di bawah, jadi baloknya di sebelah dalamnya. Salah satu kelemahan dari kanopi kaca yaitu pada siang hari dia agak terik ya.
Hal ini bisa disiasati dengan menggunakan kaca riben ataupun kaca yang lainnya, ataupun dengan menggunakan kisi-kisi seperti ini. Nah, ini dipasangin kisi-kisi agar pada waktu siang hari dari atas itu matahari itu tidak terik ke bawah, jadi masih tercover atau terreduksi sama kisi-kisi ini. Kisi-kisi ini terbuat dari WPC juga ya, sama dengan bahan second skin ini. Jadi menggunakan sistem click and hollow atau COH ya dari produk Duma. Dan ini untuk eksterior ya, kuat asal dengan jarak masing-masing tiangnya itu maksimal 30 cm. Kalau kita membuat 25 cm baik di jendela skin ini ataupun di besi penyangganya itu 25 cm. Jadi kuat, dan si click on hollow-nya atau WPC-nya tidak akan melengkung ya, karena kelemahan daripada click on hollow PVC ini kalau misalnya dia terlalu panjang jaraknya dia akan melengkung ya. Di aturan dari yang disarankan dari Dumanya 30 cm, sedangkan kita memakai jarak 25 cm jadi lebih kuat. Nah, ini adalah salah satu keuntungan kanopi menggunakan kanopi kaca ya. Kebetulan di proyek ini dengan model Skandinavian ini kita menggunakan kanopi kaca laminat ya. Jadi pada waktu pembersihan Masnya nggak usah nginjak di rangkanya. Nah, itu sekarang ada di tengah-tengah ya. Sedangkan rangka ini kurang lebih 1 meter kali 1,5 meter. Jadi pada waktu pembersihan dia nggak usah nginjak di kanopinya atau di rangkanya, tapi di kacanya juga nggak apa-apa. Coba berdiri Mas. Oh, berdiri juga nggak apa-apa. Jalan-jalan di tengah. Nah, jalan-jalan ke tengah juga aman ya, karena ini kanopi kaca cukup kuat ya. Tebalnya 5+5, jadi diinjak juga kuat, nggak usah menginjak rangkanya. Sedangkan kanopi yang solar flat atau solar tap, selain rangkanya harus rapat ya, kurang lebih 60x60, ataupun yang tipis solar flat yang 1,2 harus 5x55, dia harus menginjak rangkanya, jadi tidak boleh menginjak di tengahnya. Kalau kanopi kaca pada waktu pembersihannya enaknya seperti ini, jadi dia bisa menginjak di tengahnya tanpa khawatir jatuh ataupun pecah kacanya ya, karena memang dia sudah kuat. Begitu, semoga bermanfaat.